Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Tika bangun lebih awal pagi itu, seperti biasanya. Udara pagi yang masih dingin menyentuh kulit tangannya yang sedang menakar beras untuk dimasak. Dapur kecil itu sudah ia hafal tiap sudutnya. Tidak mewah, tidak luas, bahkan lampu temaram di atas kompor sering berkelap-kelip. Tapi disitulah tempat paling tenang baginya sebelum hari benar-benar dimulai. Ia menyendok nasi ke rice cooker, lalu memotong bawang dan cabai untuk membuat sambal kesukaan Rian. Suaminya itu lebih suka masakan sederhana. Asal ada sambal, tempe goreng, dan telur dadar, ia akan makan dengan lahap. Tika meracik sambal sambil sesekali menguap. Tidurnya memang tidak pernah cukup. Selain mengurus rumah, ia juga menerima pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga dan teman arisannya. Penghasilannya tidak banyak, tapi cukup untuk menambah uang belanja tanpa harus bergantung pada Rian sepenuhnya. Sementara itu, dari dalam kamar, terdengar suara ranjang kayu berderit. Rian menggerutu kecil sebelum akhirnya memanggil, "Tik kopi, dong." Tika mengangguk sambil cepat-cepat menyalakan ketel air panas. "Sebentar ya, Mas." Airnya baru dipanaskan. Ia menyiapkan gelas, menakar kopi instan favorit Rian, menambahkan gula 2 sendok kecil seperti biasa. Air mendidih, lalu disiram ke dalam gelas. Aroma kopi memenuhi dapur kecil mereka. Ia melangkah masuk ke kamar membawa secangkir kopi dan senyum tipis di wajahnya. Rian masih setengah duduk di kasur, rambut acak-acakan, wajah lelah. "Ini kopinya, Mas," ucap Tika lembut. Rian hanya mengangguk. Tidak mengucap terima kasih. Bahkan tak memandang Tika. Ia sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya mengetik cepat. Sesekali tersenyum kecil. Tika tidak berani bertanya sedang bicara dengan siapa. Ia hanya duduk di tepi ranjang. Diam, memandangi lantai. "Mas, nanti siang aku mau antar pesanan kue ke Bu Lilis. Boleh, kan?" Kalau Mas nggak bisa ngantar, aku naik ojek online aja." "Ya udah, ngatur aja sendiri." Tika mengangguk pelan. Percakapan mereka akhir-akhir ini memang sesingkat itu. Tak ada lagi tawa, tak ada pelukan, tak ada obrolan sebelum tidur. Tapi Tika masih yakin, pernikahan mereka baik-baik saja. Setidaknya, ia berharap begitu. Setelah Rian berangkat kerja dengan langkah tergesa, Tika membersihkan rumah. Mencuci piring, menyapu, lalu mencuci pakaian. Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya terus melayang. Sudah beberapa bulan ini, Rian pulang larut. Sering tanpa kabar. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, lembur. Ia mencoba percaya. Ia memang istri yang selalu percaya. Tika kemudian masuk ke dapur lagi. Ia mulai mengaduk adonan untuk kue pesanan Bu Lilis. Satu persatu bahan ditakar dengan teliti. Margarin, gula halus, kuning telur, vanila. Ia mencium aroma mentega yang meleleh. Tangannya tetap terampil, meski kepalanya penuh tanda tanya tentang Rian. Pukul 11 siang, pesanan kuenya sudah siap. Ia mengemasnya rapi dalam kotak, lalu memesan ojek online untuk mengantar dirinya ke rumah Bu Lilis. Jalanan cukup ramai, tapi perjalanan berjalan lancar. Bu Lilis menyambutnya hangat, memuji rasa kue buatannya, dan memesan lagi untuk minggu depan. Saat perjalanan pulang, Tika melihat sekelibat sosok yang sangat ia kenal di depan pusat perbelanjaan. Rian. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Rian sedang berdiri sangat dekat dengan seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan baju ketat dan parfum menyengat yang bahkan tercium dari atas motor ojek. Wanita itu tertawa dan memukul pelan lengan Rian. Rian tidak menolak, malah balas tertawa dan membetulkan rambut wanita itu yang tertiup angin. Tika tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menghela napas dalam-dalam. Mungkin itu hanya rekan kerja. Mungkin Rian sedang ada urusan kantor. Ia berusaha membenarkan pikirannya sendiri. Sesampainya di rumah, Tika langsung mengganti baju dan menyiapkan makan siang. Perutnya sebenarnya belum lapar, tapi ia harus tetap makan agar tidak pingsan. Ia tahu dirinya mudah lelah akhir-akhir ini. Malam harinya, Rian pulang lebih larut dari biasa. Aroma parfum asing menempel di bajunya.
Ia meletakkan tasnya dengan asal, lalu langsung duduk di depan TV. Mas mau makan? Tanya Tika pelan. Udah makan di luar, jawabnya datar. Oke. Tika mengangguk. Ia masuk ke dapur, membuka tudung saji, dan menyendokkan sedikit nasi dan sayur ke piringnya sendiri. Ia makan sendirian. Rian tak memandangnya sedikit pun. Malam semakin larut. Rian tertidur di sofa, masih memakai baju kerjanya. Tika mendekatinya, mengambil selimut kecil dan menutupinya dengan hati-hati. Ia menatap wajah lelaki yang pernah sangat ia cintai itu. Masih tampan, tapi begitu jauh. Keesokan harinya, Tika kembali merasa lemas. Dadanya sesak, tubuhnya menggigil, dan kepalanya terasa berat. Tapi ia tetap bangun dan menyiapkan sarapan. Rian tidak menyentuh makanannya. Ia langsung berangkat tanpa banyak bicara. Tika muntah di kamar mandi setelah itu. Tubuhnya menggigil. Ia tidak tahu sakit apa ini, tapi ia tak ingin merepotkan siapapun. Ia membuka lemari, mencari sisa obat mak, dan menelannya tanpa sarapan. 3 hari berlalu, kondisi Tika semakin buruk. Ia akhirnya jatuh pingsan di dapur, pecahan gelas berserakan di lantai. Tetangga sebelah yang mendengar suara gaduh segera datang, dan membawanya ke rumah sakit. Ketika Rian datang setelah dihubungi pihak rumah sakit, ekspresinya datar. Ia hanya berdiri di pintu ruangan, menatap Tika tanpa rasa cemas. Mas, kamu datang. Suara Tika lemah. Ya. Cuma sebentar. Aku ada kerjaan, jawab Rian. Ternyata aku kena infeksi lambung. Mas mungkin karena sering telat makan. Rian hanya mengangguk. Matanya tetap menatap ponsel. Mas, kamu masih sayang aku, kan? Tanya Tika dengan suara hampir tak terdengar. Rian diam. Lalu meletakkan sesuatu di atas meja. Sebuah amplop putih. Tika menatapnya bingung. Tangannya gemetar saat mengambil dan membuka amplop itu. Isi surat itu menghentikan napasnya. Surat cerai. Mas, ini apa? Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Aku udah nggak bisa lanjut. Tik, aku mau nikah sama orang lain. Mas, aku sakit, aku lagi di rumah sakit. Aku udah capek. Udah lama. Aku nggak bahagia sama kamu. Mas, tolong jangan. Tapi Rian sudah berdiri. Ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Tika menangis terisak di ranjang rumah sakit. Tubuhnya menggigil. Tangannya menggenggam surat cerai yang sudah lecek karena air mata. Ruangan itu terasa begitu dingin. Hatinya hancur. Tapi ia tahu, malam itu adalah akhir dari segalanya. Atau mungkin, awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari setelah kepulangan Tika dari rumah sakit berubah menjadi serangkaian pagi yang kosong dan malam yang dingin. Rumah kontrakan mungil itu tak lagi terasa seperti rumah, tapi seperti ruangan sempit penuh gema kenangan yang membuat napasnya terasa sesak. Dindingnya yang dulu sering menjadi saksi canda dan tawa kini menjadi saksi isak tangis yang tertahan dalam diam. Tika duduk di atas kasur yang masih menyisakan aroma tubuh Rian. Ia belum mengganti sprei sejak ia pulang dari rumah sakit 3 hari lalu. Ia hanya duduk, diam, memeluk lututnya sendiri. Sesekali pandangannya menatap kosong ke arah pintu kamar yang terbuka, berharap Rian muncul dengan ekspresi bersalah dan berkata bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Tapi nyatanya tidak. Yang datang hanyalah bayangannya. Yang terdengar hanyalah suara hujan di luar jendela dan detak jarum jam di dinding. Ia memaksakan diri berdiri, meraih gagang sapu, dan menyapu perlahan ruangan depan. Tidak banyak yang harus dibereskan. Karena tidak ada yang datang. Tidak ada yang pulang. Ponselnya mati karena kehabisan baterai. Ia tidak peduli. Tidak ada pesan yang ia tunggu. Semua chat dari Rian sebelumnya sudah ia hapus dalam satu ketukan jari saat air matanya membasahi layar. Ia sempat menelepon Rian beberapa kali saat baru pulang dari rumah sakit, tapi hanya ada nada tunggu yang tak pernah diangkat. Hari itu ia mulai merasa ada sesuatu yang membeku di dalam dadanya. Risa, sahabat lamanya yang dulu pernah sama-sama kerja di toko roti kecil, datang menjenguk. Membawa sekantong buah dan beberapa makanan hangat. Tik, kamu belum makan? Tanya Risa begitu masuk ke dalam rumah. Tika menggeleng. Nggak lapar, Ris. Tubuh kamu kurus banget. Wajah kamu pucat. Jangan siksa diri sendiri kayak gini, kata Risa sambil meletakkan plastik di meja. Tika hanya tersenyum kecil.
Kalau kamu yang sakit dan ditinggal pas lemah-lemahnya, kamu bisa makan, Riz? Risa diam. Ia tahu Tika sedang mencoba menguatkan diri dengan caranya sendiri. Ia duduk di samping Tika dan menggenggam tangan sahabatnya itu. Tika, kamu itu perempuan kuat. Tapi kuat itu bukan berarti kamu harus diam dan menerima semuanya. Kalau kamu butuh marah, marah aja. Kalau kamu mau nangis, nangis. Aku di sini. Tika mengangguk. Tapi tak ada air mata yang keluar hari itu. Mungkin sudah terlalu banyak air mata yang tumpah. Yang tersisa hanyalah keringnya rasa percaya. Beberapa hari kemudian, ia memaksa dirinya kembali membuat adonan kue. Tangan yang dulu terbiasa mengaduk margarin dan gula kini terasa kaku. Tapi ia teruskan. Kegiatan itu, entah bagaimana, mampu membungkam kesedihan yang menggelegak di dadanya. Aroma mentega dan vanila memenuhi dapur, menyatu dengan rasa kehilangan yang belum hilang. Ia mulai menerima pesanan lagi meskipun jumlahnya belum banyak. Ia tidak punya semangat. Tapi ia tahu ia tidak boleh membiarkan dirinya terbenam. Dalam diam, ia berdoa, meminta kekuatan, bukan keajaiban. Pada suatu sore, saat ia sedang mengantar pesanan ke seorang pelanggan lama, ia melihat sebuah mobil yang sangat ia kenal berhenti di depan sebuah kafe mahal. Dari dalam mobil itu turun seorang pria berpakaian rapi dan seorang wanita muda yang memakai gaun mahal. Wajah itu, tubuh itu, tidak asing. Itu Rian. Dan wanita itu, meski Tika belum pernah mengenalnya secara langsung, adalah wanita yang dulu pernah ia lihat bersama Rian di depan pusat perbelanjaan. Mereka tertawa, bergandengan tangan, lalu masuk ke dalam kafe dengan langkah penuh percaya diri. Tika hanya berdiri di seberang jalan, tubuhnya gemetar. Tangannya menggenggam kotak kue begitu erat, hingga telapak tangannya berkeringat. Tapi ia tidak menangis. Ia tidak lagi bisa menangis. Ia hanya menarik napas panjang dan berjalan menjauh tanpa menoleh. Malamnya, ia membuka lemari, mengambil seluruh barang-barang milik Rian yang masih tersisa. Kemeja favoritnya, dasi kerja, jam tangan hadiah ulang tahun dari Tika, semua ia masukkan ke dalam kardus. Ia ingin mengembalikannya. Atau membuangnya. Tapi ia belum bisa. Ia hanya menyimpannya di bawah ranjang, sebagai bukti bahwa rasa sakit itu nyata. Hari-hari selanjutnya, Tika mulai terbiasa hidup sendirian. Ia memasak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Tidak ada suara lelaki yang meminta kopi di pagi hari, tidak ada sepatu kerja yang harus disemir. Tapi justru dari kesendirian itu, Tika mulai menemukan dirinya kembali. Ia mulai membaca buku-buku lama yang dulu hanya sempat ia lirik. Ia mulai mencatat resep baru, mencoba bereksperimen dengan rasa dan bahan. Ia bahkan mulai belajar lewat YouTube tentang pemasaran produk rumahan. Pelan-pelan, hidupnya mulai bergerak lagi, walau masih tertatih. Suatu malam, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo. Tik, ini aku, Rian. Suara itu, suara yang dulu selalu ia rindukan, kini terasa asing dan mengguncang perutnya seperti gempa kecil. Ada apa? Suara Tika terdengar tenang, tapi dadanya berdebar. Aku cuma mau tahu kamu gimana. Baik-baik aja. Tika terdiam. Hening. Hanya suara napasnya yang terdengar pelan. Kamu tanya aku baik-baik aja setelah ninggalin aku di rumah sakit dan ngasih surat cerai sambil bilang mau nikah sama orang lain. Aku nyesel. Tik. Tapi, aku bingung waktu itu. Tika menahan diri agar tidak tertawa pahit. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau, kamu seharusnya nggak hancurin hidup orang. Aku minta maaf, Tik. Aku bener-bener minta maaf. Aku nggak butuh maafmu, Rian. Aku cuma butuh kamu pergi, dan tetap pergi. Tika menutup telepon dengan tangan bergetar. Tapi matanya tetap kering. Ia tidak menangis malam itu. Ia hanya duduk, memeluk lututnya, dan tersenyum kecil. Itu adalah pertama kalinya ia merasa menang, walaupun kecil. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa dirinya mulai kuat. Beberapa minggu kemudian, ia menghadiri pelatihan kewirausahaan perempuan yang diadakan oleh Dinas Kota. Ia duduk di antara belasan perempuan lain, mendengarkan, mencatat, dan bertanya. Ia bahkan memberanikan diri untuk mengenalkan produknya kepada pemateri. Seorang pria paruh baya yang ternyata adalah pemilik toko roti besar di pusat kota, tertarik mencoba kuenya.
Hari itu Tika pulang dengan dada yang sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan harapan. Malamnya, ia duduk di meja kecil ruang tamunya, membuka laptop butut yang sudah lama tak tersentuh. Ia mulai merancang nama brand kuenya, mendesain logo sederhana, dan membuat akun media sosial untuk bisnis kecilnya. Dengan perlahan, Tika memulai kembali dari nol. Tapi ia tahu, kali ini bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk suami, bukan untuk tetangga, bukan untuk pembuktian. Tapi untuk dirinya sendiri. Cahaya putih dari lampu neon menggantung tepat di atas kepala Tika. Suara detak mesin monitor detak jantung beradu pelan dengan gemerisik selang infus yang menggantung di samping tempat tidurnya. Matanya sayu, tubuhnya masih lemah. Tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Sejak surat cerai itu mendarat di tangannya, dunia seperti berhenti. Tapi waktu di rumah sakit terus berjalan, dan tak memberi ruang untuknya menghindar dari kenyataan. Tangannya masih lemas. Bahkan untuk menggenggam gelas air yang diletakkan perawat pun ia butuh 2 kali percobaan. Air mata sudah tidak lagi deras. Hanya sesekali mengalir diam, seperti embun di jendela yang tidak punya suara. Dokter dan perawat datang silih berganti. Semua bicara soal perbaikan kondisi fisik, pemulihan lambung, kebutuhan gizi, tapi tak ada yang bisa bicara soal hatinya yang kosong. Hari pertama setelah Rian meninggalkannya, Tika tak bicara sepatah kata pun. Bahkan pada perawat yang membantunya buang air kecil, atau pada dokter yang menyampaikan hasil laboratorium. Ia hanya diam, sesekali mengangguk atau menggeleng. Makanan dari rumah sakit hanya disentuh sedikit, lebih sering didorong menjauh. Pada hari ketiga, Risa datang lagi. Ia membawa bubur ayam dan segelas susu hangat. Tika, suara Risa lembut, seperti tidak ingin menambah luka. Tika hanya menoleh, senyumnya tipis. Kamu datang lagi. Ya, aku nggak bisa tidur kalau tahu kamu di sini sendiri. Risa duduk di tepi ranjang, membuka wadah bubur, dan meniup pelan sendok pertama. Coba makan. Ya, kalau nggak kuat banyak, 3 sendok juga cukup. Tika memalingkan wajah, tapi perutnya yang mulai perih membujuknya untuk menerima. Ia membuka mulut pelan. 1 sendok, 2 sendok, sampai akhirnya habis setengah mangkuk. Risa tersenyum lega. Rian belum datang lagi? Tanya Risa, walau ia tahu jawaban itu. Tika menggeleng. Nggak akan datang lagi. Tika menatap langit-langit. Dia bilang dia capek sama aku. Dia mau nikah sama orang lain. Tik, kamu nggak sendiri. Ada aku. Kamu bisa bangkit. Tika menoleh, matanya tak lagi sembab, tapi lebih kosong dari biasanya. Kamu tahu, Riz, aku nggak pernah mimpi rumah besar. Aku nggak minta mobil mewah. Yang aku minta cuma ditemenin kalau aku sakit. Itu pun ternyata terlalu berat buat dia. Risa menggenggam tangan Tika, mencoba menyalurkan keteguhan melalui kulitnya. Kalau kamu bisa berdiri lagi setelah ini, kamu lebih dari sekadar istri. Kamu perempuan luar biasa. Malam itu, Tika tidur lebih tenang. Mungkin bukan karena tubuhnya yang membaik, tapi karena hatinya mulai menerima bahwa Rian tidak akan pernah kembali. Dan jika ia ingin hidup, maka ia harus berjalan sendiri. 3 hari kemudian, dokter menyatakan bahwa Tika cukup stabil untuk dipulangkan. Tidak ada yang menjemputnya. Ia hanya duduk di lobi rumah sakit dengan kantong plastik berisi obat dan amplop kecil tagihan rumah sakit. Biaya masih ditanggung BPJS. Tapi ia tahu akan butuh banyak untuk perawatan lanjutan. Perawat sempat bertanya, ada yang akan menjemput, Bu? Tika hanya tersenyum, saya bisa sendiri. Perawat itu menawarkan memesan taksi online, dan akhirnya mengantar Tika hingga ke depan kontrakan. Pintu rumah itu seperti menyambutnya dengan sunyi. Tidak ada suara TV, tidak ada aroma kopi, tidak ada siapa-siapa. Tika membuka pintu dengan tangan gemetar. Semua masih sama. Hanya debu yang mulai menebal. Ia berjalan pelan ke kamarnya, melepas sandal, dan duduk di tepi ranjang. Seng. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Beberapa menit kemudian, ia bangkit. Ia mulai menyapu, mencuci piring, membuang makanan yang sudah basi di meja makan. Ia tahu, jika ia tidak mulai hari itu juga, maka kesedihannya akan memakan dirinya hidup-hidup. Satu persatu,
Ia buka jendela. Udara sore masuk. Suara burung, motor lewat, dan anak-anak bermain di ujung gang. Dunia masih berputar. Dan ia memaksa dirinya ikut berputar. 2 minggu berlalu. Tika mulai merasakan tubuhnya pulih, meski belum seutuhnya. Ia belum sanggup bekerja berat, tapi ia mulai mencoba membuat adonan kue. Meja kecil di dapur kembali dipenuhi tepung, telur, gula, dan loyang-loyang mungil yang mulai berkarat. Ia menghubungi pelanggan-pelanggan lamanya melalui WhatsApp. Beberapa membalas ramah, menanyakan kabarnya, dan senang mendengar ia kembali buka pesanan. Hari pertamanya membuat 10 kotak kue kering. Hari keduanya 15. Hari ketiga, ia kehabisan bahan. Risa datang membantunya, membawakan bahan tambahan dan membelikan stoples plastik baru. Mereka tertawa kecil saat salah satu loyang gosong karena lupa dicabut. Di sela waktu istirahat, Tika sempat membuka Facebook. Di beranda, foto Rian dan wanita itu muncul. Lela namanya. Foto pertunangan mereka dengan latar bunga-bunga dan hiasan bertuliskan, "She said yes." Tika menatap layar ponselnya lama sekali. Tidak menangis. Tidak marah. Ia hanya mematikan ponsel, lalu kembali mengaduk adonan. Suatu malam, saat langit hujan dan listrik sempat padam, Tika duduk sendirian di ruang tengah. Ia menyalakan lilin, memeluk lututnya, dan mendengarkan suara rintik di atap seng. Ia mengingat malam-malam dulu saat ia dan Rian saling berbagi cerita sebelum tidur. Tentang mimpi mereka, tentang rumah mungil yang ingin mereka beli, tentang anak pertama yang ingin diberi nama Nadira. Semua itu kini terasa seperti mimpi masa lalu yang terlalu jauh untuk disentuh. Kenapa semua bisa berubah secepat itu? Bisiknya pada gelap. Tapi malam itu ia sadar bahwa jawaban atas pertanyaannya tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana ia melangkah dari sana. Keesokan harinya, ia mendaftar ke pelatihan digital marketing UMKM gratis yang diinformasikan Risa. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa beberapa brosur kecil buatan sendiri. Di sana, ia belajar tentang branding, foto produk, membuat caption menarik, dan bagaimana membangun kepercayaan pelanggan. Peserta lain, kebanyakan ibu-ibu muda, sempat tertegun saat mencicipi kuenya. Seorang ibu berkata, rasanya seperti buatan toko mahal. Ini homemade? Tika tersenyum malu. Iya, Bu. Saya buat sendiri. Seorang pemateri bernama Pak Danu, seorang pemilik jaringan toko roti di kota itu, menghampirinya. Kamu punya bakat, Mbak. Kalau serius, saya bisa bantu promosikan produk kamu di salah satu cabang saya. Tika tidak langsung percaya. Tapi ia juga tidak menolak. Ia hanya mengangguk. Dan hari itu ia pulang dengan perasaan yang aneh. Campuran antara harapan dan ketakutan. Malamnya, ia memandangi daftar pesanan yang makin banyak di buku catatannya. Di luar, bulan separuh tertutup awan. Tapi baginya, malam itu lebih terang daripada malam-malam sebelumnya. Di atas ranjang yang dulu menjadi tempat tangisnya, ia kini bisa tidur dengan tenang. Surat cerai itu masih tersimpan di laci, tapi tidak lagi menjadi beban. Itu hanya selembar kertas yang menandai berakhirnya satu bab dalam hidupnya. Dan sekarang, ia sedang menulis bab berikutnya, dengan tangannya sendiri. Setiap langkah yang Tika ambil pagi itu terasa berat. Tubuhnya sudah mulai pulih, tapi hatinya masih tergores luka yang belum mengering. Dia berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamar kosnya. Wajahnya sudah lebih segar dibanding 2 bulan lalu saat ia keluar dari rumah sakit. Namun tatapan matanya masih memancarkan duka yang dalam. Bibirnya menyipit, menahan air mata agar tak jatuh. Karena dia tahu, pagi ini dia harus kembali bangkit meski hatinya masih remuk. Sudah cukup, Tik. Hari ini kamu harus keluar dari semua ini. Bisiknya pelan, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Dia merapikan kerudungnya, mengambil map biru berisi surat lamaran kerja, lalu keluar dari kamar sempit itu. Di tangannya hanya ada sisa uang 3 lembar 50 ribuan, cukup untuk ongkos dan makan seadanya. Tapi dia tahu, harga dirinya tidak boleh lebih rendah dari jumlah uang itu. Langkahnya membawanya ke halte kecil di ujung gang. Bus kota berhenti, dan Tika naik dengan langkah pasti. Di dadanya berdebar kecemasan dan harapan yang saling bertarung. Hari ini, ia berencana melamar ke beberapa tempat. Salah satunya adalah sebuah restoran besar yang sedang membuka lowongan sebagai staf administrasi.
Saat tiba di lokasi restoran, Tika menarik napas panjang. Bangunannya besar dan mewah, dengan kaca jendela tinggi yang memantulkan sinar matahari pagi. Ia masuk dengan sopan, menghampiri meja resepsionis. Suaranya agak gemetar, namun ia berusaha tetap tenang. "Saya Tika, ingin mengantarkan lamaran kerja," katanya sambil menyodorkan map biru. Petugas resepsionis menatapnya sebentar, lalu mengambil map itu dan menunjuk ke arah tangga. Langsung ke lantai 2, ruang HRD. Tika mengangguk, kakinya melangkah mantap. Sesampainya di ruang HRD, dia duduk di bangku tunggu bersama 3 pelamar lainnya. Detik demi detik terasa lambat, namun dia terus berdoa dalam hati. Tak lama kemudian, namanya dipanggil. Ia masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Di dalam, seorang wanita berusia sekitar 40-an duduk di belakang meja besar, menatapnya dengan ekspresi netral. "Kamu Tika?" "Iya, Bu." "Latar belakang pendidikanmu cukup bagus. Pernah kerja sebelumnya?" "Pernah, Bu. Saya sempat kerja di perusahaan jasa kurir sebelum menikah. Setelah itu saya berhenti, karena fokus mengurus rumah tangga." Wanita itu mengangguk pelan. "Kami butuh orang yang siap bekerja keras, jujur, dan disiplin. Kami tidak mencari orang sempurna, tapi kami butuh yang bisa bertanggung jawab." "Saya siap, Bu. Saya hanya minta satu kesempatan." Tatapan wanita itu melembut. Ia menatap Tika dalam-dalam, seolah melihat ketulusan yang jarang ia temui dari pelamar lainnya. "Besok kamu mulai. Datang jam 8 pagi. Saya beri kamu masa percobaan 1 minggu." Tika menunduk dalam-dalam, air matanya hampir tumpah namun segera ia tahan. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Hari pertama kerja Tika dilalui dengan penuh semangat. Dia ditempatkan di bagian pembukuan, mencatat pengeluaran dan pemasukan harian, serta mencetak laporan untuk manajemen. Meskipun sempat kikuk dengan sistem komputer baru, ia cepat belajar. Beberapa pegawai lain yang awalnya acuh, mulai menyapanya ramah karena melihat kerja keras dan kerendahan hatinya. Waktu berjalan cepat. Minggu pertama, kedua, hingga bulan ketiga. Tika mulai menabung sedikit demi sedikit. Setiap bulan, separuh gajinya ia kirimkan untuk ibunya di kampung. Sisanya ia simpan untuk mimpi masa depan. Dia juga mulai belajar online tentang bisnis kecil, mengikuti webinar gratis, dan mempelajari cara memulai usaha dengan modal terbatas. Sementara itu, kabar tentang Rian mulai ia dengar dari beberapa teman lamanya. Setelah menceraikannya, Rian menikahi wanita yang berselingkuh dengannya, wanita yang pernah disebut Tika sebagai sahabat. Namun pernikahan mereka tak berjalan mulus. Usaha bengkel yang dulu dijalankan bersama Tika mulai sepi pelanggan. Banyak rekanan lama enggan bekerja sama setelah tahu Rian menceraikan istrinya di rumah sakit. Bisnis itu akhirnya gulung tikar. Katanya Rian sekarang ngojek. "Tik," ujar Maya, sahabat kerja Tika saat mereka makan siang bersama. Dia sering mangkal di perempatan dekat pasar. Tika hanya tersenyum tipis. Hatinya tidak ingin bersorak di atas penderitaan orang lain, tapi luka di hatinya terasa sedikit terobati. Karma memang tidak pernah salah alamat. 2 bulan berikutnya, Tika berhasil mendapatkan pinjaman modal kecil dari koperasi karyawan. Ia menyewa kios kecil di depan minimarket dan membuka usaha minuman sehat dan camilan homemade. Setiap malam sepulang kerja, ia membuat jus buah, salad, dan keripik sehat yang ia kemas rapi. Pagi-pagi ia buka kios dan menyerahkan operasionalnya ke seorang adik kos yang ia percaya. Usahanya perlahan mulai dikenal. Beberapa pelanggan mulai rutin datang. 2 bulan kemudian, dia bahkan bisa menyewa 2 orang karyawan tambahan untuk membantu. "Tik, kamu nggak mau ambil rumah kontrakan yang lebih besar?" tanya Maya. "Aku mau lebih dari sekadar kontrakan, Mei. Aku ingin beli rumah sendiri, dari hasil tanganku." Keyakinannya tak main-main. 4 bulan kemudian, Tika benar-benar bisa membayar uang muka sebuah rumah kecil di kompleks pinggiran kota. Rumah mungil tapi asri. Setiap sudutnya ia desain sendiri, dengan furnitur bekas yang ia perbaiki ulang. Ia ingin membangun hidupnya dari nol, dan setiap inci dari rumah itu adalah bukti perjuangannya. Suatu sore, saat Tika sedang menyiram bunga di halaman kecil rumah barunya, ia mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Seorang pria turun, mengenakan jaket kusam, wajahnya lelah dan tertunduk.
Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Tika menggenggam erat selang air di tangannya. Tik, bisa kita bicara? Rian. Pria itu berdiri di hadapannya. Lusuh dan jauh berbeda dari pria yang pernah meninggalkannya di ranjang rumah sakit. Tika tidak berkata apa-apa. Matanya tetap menatap lurus. Namun tidak lagi dengan cinta, melainkan dengan kekuatan yang tenang. Sekali saja, Tik, izinkan aku minta maaf. Aku salah. Tika hanya menatapnya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Air menyembur lembut dari ujung selang ke tanah yang kering. Di belakang tubuhnya, rumah mungil itu berdiri tenang, menjadi saksi seorang perempuan yang pernah dihancurkan, kini berdiri tegak dengan harga dirinya. Rian menghela napas, lalu terduduk di depan pagar. Suaranya mulai bergetar. Aku udah nggak punya apa-apa. Tik, dia ninggalin aku. Aku kesini bukan mau ganggu. Aku cuma pengen lihat kamu, pengen tahu kamu baik-baik aja. Tika membalikan badan, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu dengan tenang. Ia tak ingin membalas dendam. Kehidupan telah melakukannya untuknya. Namun dia tahu, cerita ini belum usai. Masih ada luka-luka lain yang belum sembuh. Masih ada bab baru yang akan ia hadapi. Dan ia siap. Tika duduk sendirian di tepi jendela apartemen kontrakan barunya yang kecil dan sempit. Sinar matahari sore masuk samar melewati kaca buram yang penuh noda hujan semalam. Satu tangan menopang dagunya, sedang tangan lainnya menggenggam gelas plastik berisi air putih yang sudah tidak lagi dingin. Di luar, suara kendaraan berlalu lalang tanpa henti. Tapi semuanya terasa bisu bagi Tika. Dadanya terasa sesak. Hari ini, tepat 3 bulan sejak ia keluar dari rumah sakit dengan status baru, janda. Tangannya yang masih lemah sesekali bergetar saat memegang gelas. Luka operasi belum benar-benar sembuh. Tapi bukan rasa nyeri di perut yang menyakitkan, melainkan ingatan tentang malam itu. Malam ketika Rian datang ke rumah sakit bukan membawa bunga atau doa, melainkan membawa kertas cerai dan tatapan dingin. Hatinya masih tak sanggup menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah bersumpah akan melindunginya malah pergi saat ia berada di titik terlemah. Tika menyandarkan kepalanya ke kaca. Udara panas membuat keringat mengalir dari pelipisnya. Tapi ia tak mengeluh. Dalam diamnya, Tika justru mengingat kembali bagaimana hidupnya dulu sebelum menikah. Ia adalah wanita sederhana tapi mandiri, bekerja di sebuah butik milik temannya. Ia pandai menjahit, pandai merancang, dan bahkan pernah ditawari untuk membuka cabang butik sendiri. Tapi semua itu ia lepaskan demi Rian. Karena Rian ingin ia fokus menjadi ibu rumah tangga. Semua pengorbanan itu, semua waktu dan cinta yang ia beri, kini seolah sia-sia. Tiba-tiba ponsel bututnya berdering. Nama, Mbak Wiwin, terpampang di layar. Tika buru-buru mengangkat, karena ia tahu Wiwin adalah satu-satunya teman yang masih peduli padanya sejak semua orang menjauh. Halo, Mbak. Suara Tika pelan. Tik, kamu bisa datang ke rumah Bu Arum besok pagi, ya? Suara Wiwin terdengar ceria di seberang. Bu Arum. Tika mengernyit bingung. Iya, dia mau lihat-lihat desain baju. Katanya kemarin lihat hasil jahitan kamu di Instagram, terus tertarik banget. Tika tersenyum samar. Aku bisa datang. Pagi ya? Jam berapa? Jam 9. Dia orang kaya Tik, tapi baik banget. Kamu harus tunjukin hasil terbaikmu. Siapa tahu dia bisa jadi jalan kamu buat bangkit lagi. Tika mengangguk. Ia menatap meja kecil di samping tempat tidurnya. Di atasnya ada buku sketsa dan beberapa potong kain sisa. Matanya mulai berbinar. Sedikit harapan muncul dari lubuk hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, Tika duduk di lantai sambil menyusun pola dan menjahit. Tangan yang gemetar perlahan mulai stabil. Jarum dan benang seolah menjadi pelipur luka. Ia lupa waktu, lupa rasa sakit, yang ia ingat hanya satu. Ia harus bangkit. Ia tidak akan selamanya hidup dalam bayang-bayang rasa sakit. Esok paginya, Tika mengenakan gamis hitam polos dan kerudung coklat. Penampilannya sangat sederhana. Namun wajahnya bersih dan bercahaya. Dengan tas berisi contoh jahitan dan sketsa, ia menaiki angkot menuju kawasan perumahan elit di kota. Wiwin sudah menunggu di depan gerbang rumah besar bercat putih dengan taman terawat. Tik, ini rejeki kamu, bisik Wiwin sambil menyemangati. Saat bertemu Bu Arum,
Wanita parubaya itu langsung tersenyum ramah. Ia membuka sketsa Tika satu persatu, memuji kerapian dan keunikan desainnya. Tanpa banyak basa-basi, Bu Arum langsung memesan 5 gamis untuk arisan minggu depan. Dan, kalau cocok, saya akan ajak kamu bantu proyek fashion show kecil bulan depan. Ya? Ujar Bu Arum sambil menyerahkan uang muka yang cukup besar. Tika tak bisa menyembunyikan air mata haru yang meleleh dari sudut matanya. Uang sebesar itu tak pernah ia pegang lagi sejak ia keluar dari rumah Rian. Ini bukan sekadar rejeki, ini awal dari kebangkitannya. Hari-hari berikutnya, Tika mulai sibuk menjahit. Ia menyewa mesin jahit kecil dari tetangga, memperbaiki pola, dan bekerja hingga larut malam. Badannya masih sering lemas, tapi semangatnya membara. Wiwin yang selalu menemaninya, bahkan ikut membantu menjahit kancing dan menyetrika baju. 3 minggu kemudian, pesanan makin banyak. Tika mulai menerima pelanggan dari Instagram dan rekomendasi Bu Arum. Dia pun akhirnya pindah ke kontrakan yang lebih luas. 1 kamar kecil ia ubah menjadi studio jahit mini. Namun di sisi lain kota, Rian mulai merasa kehilangan. Usaha kecilnya yang dulu ia banggakan bersama selingkuhannya, Mila, perlahan mulai menurun. Mila yang dulu tampak manja dan penuh gairah, kini lebih sering marah dan menuntut. Omzet toko terus menurun karena pelanggan kecewa dengan kualitas. Rian tidak mengerti kenapa hidupnya seperti ini. Padahal ia yakin meninggalkan Tika adalah pilihan terbaik. Hingga suatu malam, ia melihat akun Instagram milik sahabat lamanya mengunggah foto seorang wanita berhijab yang berdiri di atas panggung kecil acara fashion show. Di caption tertulis, "Salut buat Mbak Tika. Bangkit dari keterpurukan dan jadi inspirasi para perempuan muda." Rian mematung. Tangannya gemetar. Ia zoom foto itu. Ya, itu Tika. Tapi wajahnya tidak lagi lusuh dan sendu. Ia tersenyum cerah, berdiri dengan percaya diri dan anggun. Di sekelilingnya ada banyak orang yang bertepuk tangan. Rian menatap layar ponselnya lama sekali, merasa seperti tertampar. Ia tidak percaya. Wanita yang pernah ia anggap lemah, wanita yang ia tinggalkan saat terbaring lemah di rumah sakit kini berdiri gagah di depan orang-orang penting, dan namanya dielu-elukan. Sementara ia sendiri duduk di sudut kamar sempit, ditemani wanita yang tak lagi memberinya kehangatan, dengan tumpukan tagihan dan toko sepi yang entah kapan akan bangkrut total. Tika duduk di ruang kerja kecil yang ia desain sendiri di pojok apartemen barunya. Ruang itu tidak besar, tapi cukup hangat dengan nuansa kayu dan tanaman hias di sudut ruangan. Di hadapannya, layar laptop menyala menampilkan lembar kerja bisnis kecil yang sedang ia kembangkan. Sebuah lini skincare alami berbasis herbal yang ia beri nama Aurora Skin. Jemari Tika menari di atas keyboard, menuliskan rencana pemasaran untuk bulan depan. Di sampingnya, setumpuk paket kecil telah siap dikirimkan kepada para pelanggan yang telah memesan melalui Instagram. Sejak memutuskan untuk bangkit, Tika memang mengandalkan dunia digital untuk membuka jalan usaha. Modal awalnya tidak besar, hanya dari sisa tabungan dan bantuan dari sahabatnya, Leni. Tapi kini, baru 3 bulan berjalan, pesanan mulai ramai datang. Bahkan ada beberapa reseller yang sudah mengajukan kerjasama. Di sela kesibukan, suara notifikasi WhatsApp berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Awalnya ia abaikan. Tapi karena pesan itu muncul berkali-kali, ia akhirnya membukanya. "Tika, ini aku, Rian. Aku mohon maaf. Bisa kita bicara sebentar?" Tika menghela napas pelan. Nama itu masih terasa asing di lidahnya. Bukan karena lupa, tapi karena kini terasa begitu jauh. Ia diam sejenak, tidak membalas. Namun pesan kembali masuk. "Aku tahu aku banyak salah. Tapi tolong, beri aku 5 menit saja. Aku ingin meminta maaf. Aku butuh kamu." Tika menatap layar itu lama, lalu menaruh ponselnya di meja. Ia berdiri, menatap keluar jendela. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi tampak berdiri kokoh, seolah menyambut ambisi barunya. Ia tahu, hatinya pernah hancur karena pria itu. Tapi ia juga tahu, ia tidak boleh membiarkan masa lalu kembali menguasainya. Sore itu, Tika memutuskan untuk pergi menemui Leni yang sedang mengelola kafe barunya. Mereka duduk berdua di pojok ruangan, menikmati kopi dan obrolan yang mengalir seperti air. Leni adalah satu-satunya orang yang tahu betapa gelapnya hari-hari Tika setelah perceraian itu. Dan kini,
Saat Tika mulai bersinar, Leni lah yang ikut tersenyum paling lebar. Aku rasa dia menyesal. Tik. Tapi pertanyaannya, kamu masih mau membuka pintu untuknya? Tanya Leni hati-hati. Tika tersenyum tipis. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, aku sudah tidak lagi hidup untuk pengakuan siapapun. Termasuk dari dia. Leni mengangguk. Jawaban yang bagus. Tapi berjaga-jaga saja, Tik. Orang yang pernah melukai kita bisa saja mencoba masuk lagi lewat pintu lain. Tika hanya menjawab dengan diam. Dalam hatinya, ia memang tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian kecil dari dirinya yang masih menginginkan penjelasan. Bukan karena ia berharap kembali, tapi karena luka itu belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, saat pulang ke apartemennya, ia kembali menerima pesan dari Rian. Tika, aku ada di depan apartemenmu. Tolong. Dad. Dadanya sesak. Ia membuka tirai jendela dan benar saja. Di bawah sana, terlihat Rian berdiri sendirian. Wajahnya sayu. Pakaian yang dikenakannya lusuh, jauh dari penampilannya yang dulu selalu rapi dan necis. Tika menutup tirai, berdiri kaku. Dalam hatinya berperang antara rasa kasihan dan trauma. Ia berjalan bolak-balik, mengambil napas panjang, lalu akhirnya turun ke bawah. Saat keluar dari lobi apartemen, Rian langsung berdiri dan menatapnya penuh harap. Tika, akhirnya kamu mau ketemu aku, ucapnya dengan suara bergetar. Tika menahan diri. Ia berdiri tegak, menjaga jarak. Ada apa? Rian? Mau minta maaf? Aku sudah tidak menyimpan dendam. Rian terlihat lebih tua dari terakhir kali Tika melihatnya. Matanya sembab, rambutnya tidak terurus. Ia mengangguk pelan, lalu berlutut. Tolong, aku kehabisan segalanya. Bisnis bangkrut. Rumah dijual. Rika, dia meninggalkanku. Aku, bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku malu. Aku bodoh. Tika tetap berdiri tegak. Ada rasa getir yang menyusup ke dadanya. Tapi ia tidak membiarkan air matanya jatuh. Ia memandang lelaki yang dulu dengan tega menceraikannya saat ia masih di ranjang rumah sakit. Sekarang lelaki itu berlutut, meminta simpati. Aku bukan Tuhan yang bisa mengampuni atau menghukummu, Rian. Tapi apa kamu pikir aku akan memelukmu dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja? Rian menangis. Tubuhnya terguncang hebat. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menyesal. Tika, tolong, bantu aku bangkit. Tika menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tegas. Aku pernah bangkit sendirian, tanpa siapa-siapa. Kamu juga bisa. Ia kemudian berbalik dan meninggalkan Rian yang masih berlutut di lantai marmer halaman apartemen itu. Tapi langkahnya berat, karena ia tahu, tak semua luka benar-benar sembuh meski sudah lama berlalu. Setibanya di kamar, Tika kembali duduk di depan laptop. Jari-jarinya kaku, pikirannya melayang. Ia membuka folder bernama, Surat untuk Diriku. Lalu mulai mengetik sesuatu. Untuk Tika yang dulu pernah merasa tidak berharga. Lihat sekarang. Kamu tidak hanya bertahan, tapi kamu menang. Ia menutup laptop dengan senyuman getir. Di luar sana, Rian mungkin masih duduk di bawah lampu jalan. Tapi di dalam sini, hati Tika sudah memilih untuk tidak membuka pintu yang pernah hancurkan dirinya. Tika duduk di dalam ruang kantornya yang dingin. Dinding-dinding kaca menghadap langsung ke jalan utama Jakarta. Langit tampak mendung, seakan sedang menyimpan tangisan. Jemarinya sibuk menari di atas keyboard laptop, menyelesaikan laporan evaluasi semesteran. Meskipun kini ia telah menjelma menjadi direktur operasional di salah satu perusahaan teknologi besar, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ia telah melalui banyak hal yang tak bisa dihapus hanya dengan harta dan jabatan. Namun satu hal yang kini jelas baginya, ia jauh lebih kuat dari perempuan manapun yang pernah ia kenal. Sore itu, saat ia hendak pulang, sekretarisnya mengetuk pintu dan masuk dengan wajah sedikit bingung. Bu Tika, ada seorang laki-laki bernama Rian. Dia menunggu di lobi sejak siang. Kami sudah tawarkan makanan dan minuman, tapi dia menolak. Dia hanya duduk diam. Katanya, dia ingin bertemu langsung dengan ibu. Tika terdiam sejenak. Beritahu dia, saya tidak bisa bertemu. Tapi Bu, dia tampak lusuh, dan sepertinya belum makan. Tanpa menjawab, Tika hanya melirik arlojinya dan mengambil tas.
Ia tidak ingin mengungkit luka lama. Namun, langkahnya melambat saat memasuki lift. Entah mengapa, bagian kecil dari dirinya, meski ia benci mengakuinya, masih merasa iba. Tapi iba bukan berarti harus membuka pintu yang sudah ia kunci rapat. Malam harinya, Tika pulang ke rumah. Rumah barunya yang besar dan modern, hasil dari kerja kerasnya sendiri. Tidak ada Rp1 pun dari masa lalunya yang menempel di tempat ini. Tidak ada bayangan Rian, tidak ada suara tangisnya saat di rumah sakit dulu. Semuanya bersih, putih, dan berkilau. Seperti lembaran baru yang ia tulis dengan penuh keteguhan. Namun tepat pukul 9 malam, suara bel rumahnya berbunyi. Ia melirik kamera CCTV. Rian. Ia mengenakan jaket tipis, wajahnya kusut dan tampak lebih kurus. Di tangannya ada kantong plastik yang tampaknya hanya berisi sebotol air dan beberapa bungkusan nasi murah. Ia berdiri diam, matanya menatap ke arah kamera, seolah tahu Tika sedang melihatnya dari balik layar. Tika tidak membuka pintu. Ia hanya duduk di sofa, memeluk lututnya sendiri. Tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Kenapa setelah semua luka yang dia buat, Rian kini datang lagi? Untuk apa? Untuk menyesal? Untuk minta maaf? Untuk kembali? Keesokan paginya, Rian masih ada di depan gerbang. Kali ini, ia duduk di atas trotoar. Bajunya sedikit kotor karena semalaman kehujanan. Satpam perumahan bahkan sudah beberapa kali mengusirnya. Tapi Rian tetap duduk di sana. Diam. Menunggu. Seperti pengemis yang kehilangan arah. Tika akhirnya membuka pintu pagar. Rian sontak berdiri. Wajahnya tampak terkejut dan senang sekaligus. Tika. Suaranya serak. Kau mau apa? Tanya Tika dingin. Aku cuma ingin bicara. Kau sudah bicara cukup saat di rumah sakit. Kau datang? Dan tanpa sedikitpun empati, kau bilang ingin cerai. Aku terbaring, Rian. Dengan infus di tangan dan rasa sakit di seluruh tubuh. Tapi kau tetap menceraikanku seakan-akan aku hanya beban yang tak bisa kau pikul lagi. Rian menunduk. Aku salah. Kau lebih dari salah. Kau pengecut. Kau pergi saat aku paling membutuhkanmu. Kau tahu berapa malam aku menangis karena rasa sakit dan pengkhianatanmu bersatu menghancurkan jiwaku. Rian menggigit bibir. Tika. Aku kehilangan pekerjaanku. Bisnis bangkrut. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku pikir, aku bisa kembali ke rumah ini. Tika menunjuk ke belakang. Ke kehidupanku yang kau tinggalkan saat aku terkapar? Rumah ini bukan untukmu, Rian. Dan aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Rian mulai menangis. Sesenggukan. Tidak peduli pada tatapan para tetangga yang mulai mengintip dari jendela. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku menyesal. Tika hanya menghela napas. Kau menyesal bukan karena kau sadar telah menyakitiku. Kau menyesal karena hidupmu kini berantakan dan kau tak punya tempat untuk kembali. Tapi aku bukan rumah yang bisa kau datangi hanya saat hujan turun. Ia kemudian masuk dan menutup gerbang. Tapi hatinya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Rasa sakit yang selama ini ia kubur, seperti menggeliat kembali. Namun, ia tahu, rasa iba bukan alasan untuk membiarkan luka lama terbuka kembali. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rian tidak lagi muncul di depan rumah. Tapi luka yang ia tinggalkan tidak hilang begitu saja. Salah satu rekan kerja Tika, Reza, yang selama ini memperhatikan Tika dari jauh, perlahan mulai mendekatinya. Tidak dengan cara yang mencolok, tapi dengan tulus. Ia sering menawarkan bantuan, mengantar pulang, atau sekadar menanyakan kabar. Tika tidak langsung membuka hati. Ia masih terlalu takut. Namun saat ia melihat Reza menangis karena ibunya sakit parah dan butuh donor darah, Tika tergerak. Ia ikut ke rumah sakit, ia duduk di samping Reza, memegang tangannya seperti ia dulu berharap Rian memegang tangannya saat ia dirawat. Dalam diam, ada sesuatu yang tumbuh. Tapi Tika tahu, ia belum siap melangkah ke babak baru. Yang jelas, ia tidak akan pernah kembali pada masa lalu yang membunuhnya perlahan-lahan. Denting gelas kaca terdengar pelan saat Tika menaruh minumannya di meja ruang tamu. Sore itu suasana rumah mewahnya begitu tenang. Hanya suara angin dari taman belakang yang sesekali menyelinap lewat celah-celah jendela besar.
Ia duduk sendirian, memandangi buku-buku laporan donasi dari yayasan yang baru didirikannya. Tak sedikit pun dalam hidupnya ia membayangkan akan menjalani hidup seperti sekarang. Sendiri, mandiri, berdaya. Ponsel di atas meja bergetar pelan. Nama yang muncul di layar membuat hatinya menciut sesaat. Bukan karena cinta yang tertinggal, melainkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Rian, gumamnya lirih. Ia menolak panggilan itu. Tak sampai 3 detik, panggilan kembali masuk. Tika menghela napas panjang lalu mengangkatnya. Tak ingin drama yang dulu menghancurkannya kembali berlarut tanpa ujung. Halo? Suara Tika terdengar datar. Tika, aku tahu aku nggak pantas nelepon kamu lagi. Tapi, aku butuh bantuanmu. Tolong jangan tutup dulu. Tika membisu, memberi waktu untuk Rian berbicara. Ia tak mau menebak-nebak alasan pria itu kembali setelah mencampakkannya begitu kejam saat ia sedang sakit parah. Aku dipecat. Perusahaan bangkrut. Aku bahkan, sudah nggak punya tempat tinggal. Aku cuma minta, bisakah kita ketemu sebentar? Aku cuma ingin bicara. Tika, 5 menit saja. Kata-kata Rian membuat dada Tika sesak, bukan karena iba, tapi karena semua ini seperti mimpi yang pernah ia bayangkan saat dulu terpuruk. Saat sang mantan suami akan datang meminta maaf, saat semua yang pernah menghancurkannya berbalik arah. Tika tidak menjawab. Ia menutup panggilan itu dengan tenang. Kepalanya menunduk, matanya menerawang kosong. Bayangan saat dirinya berada di rumah sakit, sendirian, ditinggalkan, disalahkan, semua berputar seperti film yang diputar ulang tanpa izin. Namun kali ini, ia tak lagi menangis. Pukul 7 malam, pelayan rumahnya masuk ke ruang tamu. Bu, di luar ada seseorang, laki-laki, duduk di depan pagar. Sepertinya sudah lama. Dia, bilang namanya Rian. Tika terdiam. Dadanya naik turun menahan gelombang emosi yang menari liar dalam diam. Ia bangkit perlahan, melangkah ke arah jendela besar yang menghadap ke jalan. Dan benar, di bawah remang cahaya lampu taman, ia melihat sosok yang pernah sangat ia cintai itu duduk di trotoar. Lusuh, kotor, wajahnya penuh luka putus asa. Rian benar-benar berubah. Tak ada lagi kemeja mahal atau parfum tajam yang dulu menempel di tubuhnya. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang lelaki yang dulu tega menyerahkan surat cerai tepat ketika Tika terbaring di ruang rawat inap. Tika tidak membuka pintu. Ia hanya berdiri di balik tirai, membiarkan waktu menjadi saksi. Bahkan air matanya pun enggan jatuh untuk pria itu. Esok harinya, nama Tika kembali menjadi headline di berbagai media sosial. Program kemanusiaan yang ia jalankan mendapat penghargaan dari pemerintah daerah. Ia mengenakan setelan putih sederhana namun berwibawa saat memberikan pidato singkat. Saya pernah berada di titik nol. Ditinggalkan dalam kondisi terlemah saya. Tapi saya bersyukur, karena luka itu menjadikan saya seseorang yang lebih kuat dan lebih peduli. Hari ini saya ingin membagikan bukan hanya harta, tapi juga semangat, bahwa kita semua bisa bangkit. Sorak tepuk tangan bergema. Kamera dan media mengabadikan momen tersebut. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik panggung kecil itu, seseorang tengah berdiri mematung dari kejauhan, matanya basah menyaksikan wanita yang dulu ia anggap lemah kini menjelma menjadi cahaya. Rian. Lelaki itu mematung, tak berani mendekat. Beberapa hari setelahnya, seorang satpam rumah mewah Tika datang membawa sebuah kertas lusuh. Bu Tika, ini tadi ditemukan di bawah pot bunga depan gerbang. Sepertinya ditinggalkan oleh orang yang tidur di sana semalam. Tika mengambil kertas itu. Isinya tulisan tangan, goresannya tak rapi. Maafkan aku. Aku tahu semua ini sudah terlambat. Tapi setiap malam, aku cuma ingin melihatmu dari kejauhan. Menyadari betapa bodohnya aku, meninggalkan wanita sekuat dirimu. Aku nggak minta dikasihani. Aku cuma ingin minta maaf. Kalau kamu masih ingat aku, walau hanya sebagai masa lalu, itu cukup. Tika meremas kertas itu pelan. Ia tidak tahu harus merasa apa. Rasa kasihan dan trauma bercampur menjadi satu. Tika kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan mulai mengetik sesuatu. Sebuah surat untuk dirinya sendiri. Tika, kau pernah jatuh. Tapi kini kau berdiri tegak. Jangan biarkan masa lalu membuatmu goyah. Kau pantas bahagia, bukan karena mereka datang meminta maaf,
Tapi karena kau sudah memaafkan dan memilih berjalan ke depan. Langit sore mulai redup saat Tika melangkah ke balkon. Dari sana ia bisa melihat trotoar depan rumahnya yang kosong. Tak ada siapapun di sana. Hanya kenangan, yang kini tak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Namun malam itu, kamera CCTV rumahnya menangkap sosok Rian yang kembali datang diam-diam. Duduk, menatap rumah itu dalam diam. Lalu pergi setelah hujan turun. Ia tidak pernah lagi datang. Tapi bekas air hujan di trotoar itu selalu mengingatkan Tika bahwa kisah hidupnya telah menjelma jadi kekuatan, bukan luka. Dan ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tika duduk di ruang kerjanya yang baru. Sebuah ruangan minimalis bernuansa putih dan coklat muda, jendela besar di belakang mejanya menampilkan pemandangan kota yang megah. Pencapaian yang tidak mudah. Tapi saat ia melihat pantulan dirinya di kaca, ia tidak melihat kemewahan. Ia hanya melihat seorang perempuan yang berjuang mati-matian agar tidak hancur saat seluruh dunia seperti menertawakannya. Meja kerjanya dipenuhi berkas-berkas pengembangan cabang baru dari usaha florist dan wedding decoration yang ia dirikan bersama sahabat lamanya, Icha. Dari hanya sebuah toko kecil di lantai dasar rumah kontrakan, kini Tika sudah memiliki 2 cabang besar, 1 showroom dekorasi, dan sedang menjajaki kontrak kerjasama dengan hotel bintang 5 untuk paket pernikahan eksklusif. Telepon di meja kerjanya bergetar. Sebuah pesan masuk dari asistennya. "Mbak, Mas Rian datang lagi. Sudah dari tadi pagi nunggu di luar gerbang rumah. Sekarang duduk di trotoar. Mukanya pucat. Katanya belum makan." Tika tidak membalas. Hanya meletakkan ponselnya dan menarik napas panjang. Ini sudah kelima kalinya dalam 2 minggu terakhir Rian datang dan memohon untuk bicara. Tapi ia tidak pernah diberi kesempatan. Bukan karena Tika membenci Rian, tapi karena setiap luka yang mulai mengering akan kembali berdarah jika ia membuka pintu maaf untuk orang yang telah meninggalkannya saat ia tak berdaya di ranjang rumah sakit. Hari itu adalah ulang tahun Rania, adik bungsu Tika. Mereka akan makan malam keluarga besar di rumah mewah Tika. Ayah dan ibu Tika yang dulu sempat memintanya pulang ke kampung kini justru menjadi tamu rutin yang bangga melihat pencapaian anaknya. Tidak ada lagi nada memaksa agar Tika memaafkan Rian. Tidak ada lagi paksaan untuk menerima laki-laki yang dengan mudah menceraikannya lewat pesan singkat saat tubuhnya masih diselimuti selang infus. Pintu ruangan Tika diketuk perlahan. "Icha masuk ya." Sahabatnya itu muncul dengan wajah resah. Ia membawa sekotak makanan kecil yang biasa mereka pesan dari resto langganan. "Aku baru balik dari toko pusat. Tapi tadi aku lihat Rian lagi duduk jongkok dekat gerbang. Penampilannya kotor. Kayak nggak tidur semalaman." Ucapnya pelan sambil duduk di seberang meja. Tika menutup map presentasinya. Biarin aja. Itu pilihan dia. Sekarang dia nikmatin sendiri akibatnya. Icha tidak langsung membalas. Ia hanya membuka kotak makan itu dan menyodorkan satu ke Tika. "Tapi kamu nggak kasihan?" Tika memandangi makanan di hadapannya. Roti isi tuna dan secangkir susu hangat. "Kasihan?" Tika menoleh pelan. "Dia dulu ninggalin aku tanpa pamit, Ca. Waktu aku belum bisa jalan. Waktu aku nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Dia tega kirim surat cerai waktu aku masih di IGD. Alasannya cuma karena dia nggak sanggup lihat aku sakit-sakitan." Icha tertunduk. Ia tahu cerita ini bukan sekali 2 kali diulang. Tapi luka seperti milik Tika tidak akan pernah sembuh hanya dengan waktu. Butuh kekuatan yang besar untuk bisa bangkit dan membuat kehidupan baru. "Malam ini keluarga datang semua. Aku udah pesenin catering. Kamu jadi dateng?" Tanya Tika mengalihkan pembicaraan. Icha mengangguk. "Aku bawa Dito juga ya? Dia mau ngenalin pacarnya." Tika tersenyum. "Boleh banget. Aku pengen ketemu juga." Menjelang sore, rumah Tika mulai ramai. Rumah besar dengan arsitektur modern minimalis itu berdiri di kawasan elit yang dulunya hanya bisa ia lihat di iklan properti. Tapi kini, itu adalah tempat tinggalnya. Semua saudara datang dengan pakaian terbaik, membawa hadiah untuk Rania yang ulang tahun ke-19. Tika sendiri mengenakan gaun panjang berwarna coklat susu dengan jilbab senada. Penampilannya anggun dan sederhana, tapi penuh wibawa. Ia bukan hanya kakak, tapi kini tulang punggung keluarga. Semua menghormatinya. Sementara itu, di luar gerbang rumah, Rian masih duduk bersandar di tiang pagar.
Celananya basah karena sempat hujan deras tadi siang. Tangannya kotor dan wajahnya kusam. Sudah 3 bulan ia tak lagi bekerja tetap. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut karena kesalahan pengelolaan. Saham-saham yang ia investasikan amblas karena ditipu rekan bisnis. Sedangkan perempuan yang dulu bersamanya saat menceraikan Tika, ternyata hanya bersama karena harta. Begitu Rian bangkrut, wanita itu pergi bersama pria lain yang lebih kaya. Rian mengelap wajahnya dengan sapu tangan kumal. Ia melihat lampu rumah besar itu menyala terang. Musik pelan terdengar dari dalam. Suara tawa keluarga. Wangi makanan yang bahkan terasa sampai luar pagar. Ia berdiri pelan, mencoba mengintip lewat sela pagar. Di sana, ia melihat Tika berdiri dengan senyum lebar di antara orang-orang yang mencintainya. Anak-anak kecil berlarian di halaman. Ada anak kecil yang dipeluk Tika erat-erat, entah siapa, tapi terlihat sangat dekat. Air mata Rian mengalir. Tanpa sadar, ia bersimpuh di trotoar depan rumah itu. Ia bersujud, lalu menangis terisak-isak. Tika, maafin aku. Suara tangisnya terdengar samar dari ruang depan. Salah satu asisten rumah Tika yang hendak membuang sampah membuka pagar dan kaget melihat Rian. Mas, udahlah mas, pulang aja. Mbak Tika udah bahagia sekarang. Aku cuma mau minta maaf. Sekali aja. Aku nyesel banget. Asisten itu menatap Iba, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia menutup pagar perlahan. Di dalam, Tika melirik ke arah jendela. Hatinya terasa berat, tapi ia menahan diri. Malam itu, ia tidak ingin luka masa lalu merusak kebahagiaan yang sedang ia bangun. Ia mengangkat gelas berisi jus jeruk, lalu berseru. Untuk Rania. Dan untuk hidup baru yang lebih baik. Semua bersorak. Tika tersenyum. Namun dalam senyumnya, ada tangis yang ia sembunyikan rapat-rapat. Udara sore itu terasa sejuk di pelataran rumah megah bergaya modern minimalis yang berdiri kokoh di tengah kawasan elit perumahan Puncak Nirwana. Pintu gerbang hitam yang menjulang tinggi terbuka perlahan, membiarkan sebuah mobil Alphard meluncur pelan masuk. Seorang wanita anggun turun dari dalamnya. Langkahnya tegap, penuh percaya diri. Hijab berwarna dusty pink yang dikenakannya melingkar manis di kepala, selaras dengan gaun satin senada yang membalut tubuh rampingnya. Wanita itu adalah Tika. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak peristiwa pahit di rumah sakit, ketika dirinya, dalam kondisi lemah dan belum pulih sepenuhnya, menerima kabar perceraian yang menghancurkan jiwanya. Kini, ia tak lagi perempuan ringkih yang pernah menangis terseduh-seduh menatap surat talak. Ia bangkit, berdiri, dan membuktikan bahwa dirinya lebih dari cukup tanpa cinta seorang Rian. Langkah Tika terhenti di beranda. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah seorang pria yang duduk bersimpuh dengan tubuh kotor, rambut kusut, dan mata sembab memohon belas kasih. Rian. Mantan suami yang dulu tega mencampakkannya di saat paling lemah. Aku mohon, Tik, tolong jangan usir aku. Aku nggak punya tempat lagi. Semuanya habis, semuanya hancur. Suara Rian lirih, nyaris tak terdengar karena isak tangis yang menahan napasnya. Tika tak langsung menjawab. Ia hanya diam, membiarkan suara sepoi angin sore menyelinap di antara mereka. Rian kembali bersujud. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Seandainya waktu bisa kuputar, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku bodoh. Tik. Aku terbuai dengan wanita yang cuma manfaatin aku buat uang. Setelah uangku habis, dia pergi bawa semuanya, bahkan mobil dan rumah yang aku banggakan. Tika menarik napas panjang. Sakitnya memang belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia bisa menatap wajah itu tanpa merasa gemetar. Aku sudah memaafkanmu, Rian. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali seseorang yang dengan sadar menghancurkan aku waktu aku paling membutuhkanmu. Rian merangkak mendekat. Lututnya gemetar. Tubuhnya lusuh. Aku rela jadi apapun, Tik. Jadi sopirmu, tukang kebunmu, satpam di rumah ini juga nggak apa-apa. Asal aku bisa dekat sama kamu. Tika menghela napas lagi, kali ini lebih berat. Lalu ia menatap seseorang di balik pintu kaca rumah yang dari tadi mengawasinya. Seorang pria paruh baya berkacamata yang mengenakan batik rapi datang menghampiri. Ia adalah Pak Hadi, manajer properti dan juga tangan kanan Tika di yayasan sosial yang ia kelola. Pak Hadi, tolong bantu uruskan tempat penampungan untuk Pak Rian malam ini.
Pastikan dia dapat makanan dan tempat tidur yang layak, ujar Tika tenang. Siap, Bu. Rian langsung bangkit, matanya terbelalak. Tik, aku nggak butuh penampungan. Aku butuh kamu. Aku butuh kita kembali. Tika menatapnya dingin, tapi tetap dengan elegan. Kita? Apa kamu bahkan tahu arti kata itu saat kamu menandatangani surat talak sambil tersenyum puas waktu itu? Rian diam. Mulutnya terbuka tapi tak mampu mengucap kata. Tika melangkah masuk, meninggalkan Rian yang terduduk lemas di halaman. Dari balik jendela, ia bisa melihat mantan suaminya menangis. Tapi ia tak merasakan kemenangan. Hanya rasa lega, karena ia akhirnya benar-benar bebas. Beberapa bulan sebelumnya, setelah perceraian itu, hidup Tika memang sempat terombang-ambing. Tapi satu panggilan dari sahabat lamanya, dia, yang kini menjadi pengusaha sukses, mengubah segalanya. Dia menawarkan Tika posisi sebagai direktur operasional di yayasan sosial miliknya yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan perceraian. Dia tahu betul betapa besar hati Tika, dan juga betapa kuat dirinya bertahan. Dengan modal pengalaman, pendidikan yang tak pernah diragukan, dan semangat membara, Tika mulai membangun kembali kehidupannya. Ia tidak hanya memimpin yayasan, tapi juga aktif menjadi pembicara di banyak forum dan seminar, menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk bangkit. Popularitas Tika meroket. Ia mulai menulis buku, diundang ke televisi, dan bahkan beberapa brand besar mulai menggandengnya sebagai duta. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, ia membeli rumah mewahnya yang sekarang, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa luka bisa dijadikan kekuatan. Sementara itu, kehidupan Rian berbanding terbalik. Setelah menikah dengan wanita yang menjadi selingkuhannya, usahanya perlahan merugi. Istrinya sering memaksa membeli barang-barang mewah, ikut arisan sosialita, dan tak peduli pada keuangan perusahaan. Ketika Rian menyadari semuanya bangkrut, sang istri menghilang begitu saja, membawa seluruh sisa kekayaannya. Hanya sebuah tas ransel berisi pakaian kumal yang ditinggalkan. 3 hari setelah Rian pertama kali mengemis di rumah Tika. Bu, dia datang lagi, kata Pak Hadi pelan saat Tika sedang duduk membaca di taman belakang. Masih di luar pagar? Iya, Bu. Duduk di bawah pohon. Tidak mengganggu, tapi, ya, hanya menatap rumah ini dari jauh. Tika mengangguk. Ia bangkit, berjalan ke sisi pagar dan melihatnya. Rian duduk diam, mata menatap kosong. Tak lagi menangis, hanya tatapan kehilangan yang tampak nyata. Keesokan harinya, surat kabar lokal memuat berita tentang wanita inspiratif bernama Tika yang mendirikan rumah perlindungan untuk janda-janda muda dan ibu tunggal yang terlantar. Di dalam artikel itu, disebutkan juga bagaimana ia pernah menjadi korban perceraian yang menyakitkan, namun kini menjadi simbol harapan dan kekuatan. Berita itu menjadi viral. Banyak perempuan mengirimkan pesan dukungan. Bahkan beberapa yang dulu meremehkan Tika kini meminta maaf padanya secara pribadi. Namun Rian hanya bisa membaca artikel itu dari pojok warung tempat ia menumpang makan. Suatu malam, hujan deras mengguyur kawasan puncak Nirwana. Petir menyambar, angin menderu. Pak Hadi datang terburu-buru ke ruang kerja Tika. Bu, dia pingsan di depan pagar. Saya temukan tadi waktu keliling. Tika segera berlari, wajahnya tegang. Ia menemukan Rian dalam kondisi menggigil, pakaian basah kuyup, dan bibir membiru. Tanpa banyak bicara, Tika memanggil ambulans. Di rumah sakit, dokter mengatakan Rian mengalami hipotermia ringan. Tidak mengancam nyawa, tapi jika lebih lama, bisa fatal. Tika menunggu di ruang tunggu. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan. Ia tahu betul rasanya berada di rumah sakit tanpa satu pun yang peduli. Setelah sadar, Rian menatap Tika. Kenapa kamu tolong aku? Tika menjawab pelan, karena kamu manusia. Dan aku sudah terlalu kuat untuk membalas dengan kebencian. Air mata kembali menetes di pipi Rian. Tapi Tika tahu, air mata itu tidak akan mengubah apapun. Yang sudah rusak, tidak bisa dikembalikan. Yang patah, bisa disambung, tapi bekasnya takkan pernah hilang. Saat Rian akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Tika menyodorkan satu amplop kecil. Ini bukan uang, tapi surat rekomendasi kerja di salah satu cabang yayasan. Kalau kamu benar-benar mau berubah,
Buktikan lewat tindakan. Tapi jangan pernah berharap kita kembali. Rian menggenggam amplop itu seperti memegang hidup barunya. Dan Tika? Ia kembali melangkah pulang, ke rumah mewah yang dibangunnya dengan keringat dan air mata, bukan untuk pamer, tapi sebagai simbol bahwa seorang wanita bisa bangkit bahkan setelah dipatahkan di saat paling rapuh.